Memang tidak bisa dipungkiri jika pasca Perang Dunia Kedua berakhir kurang lebih 1 abad lalu, hubungan Amerika Serikat dan Rusia seakan terlihat semakin memburuk. Hal tersebut tentunya didasari dengan perbedaan pandangan politik negara serta perluasan pengaruhnya terhadap negara di dunia ini, baik di bidang pertahanan militer ataupun hubungan bilateral terhadap negara lain di bidang pengadaan alutsista tempur. Namun, jika kita melihat kedua negara superpower ini kerap kali bersitegang karena persaingan perdagangan amunisi tempur dan ekonomi global. Misalkan saja di wilayah Timur Tengah yang hingga saat ini masih terjadi konflik bersenjata dan hingga menjadi ajang uji coba senjata terbaru mereka dengan menjadikan negara lain sebagai korban. Walaupun hingga saat ini wilayah di Timur Tengah menuai pro kontra terhadap kedua negara superpower ini, namun tentu saja tidak menemukan jalan keluar selain menjadikan wilayah tersebut sebagai ajang pertempuran. Misalkan saja Amerika Serikat yang pro terhadap Israel dan memberikan amunisinya untuk menentang negara Timur Tengah lainnya. Sementara dari Palestina, Rusia memberikan dukungan sepenuhnya untuk melawan Israel dengan menyuplai senjata dan hingga memberikan hibah beberapa unit armada tempur udaranya. Namun jika kita berbicara tentang pengaruh dan kekuatan tempur kedua negara superpower ini, seakan terlihat tidak akan pernah berdamai. Sebab Amerika Serikat dan Rusia sama-sama ingin memperluas pengaruh kekuatan militernya di dunia. Hal tersebut terlihat jelas dengan situasi dan hubungan Amerika Serikat dengan Rusia yang semakin menegangkan serta menyatakan bahwa akan membalas serangan apapun terhadap negaranya ataupun sekutu Rusia dengan senjata nuklir yang dikutip oleh media resmi negara beruang merah tersebut. Selain itu, media resmi Rusia mengatakan bahwa ancaman tersebut ditunjukkan kepada Amerika Serikat yang terus mengembangkan senjata non-nuklir jarak jauhnya. Sebab Vladimir Putin telah melakukan teken pada Juni lalu tentang kebijakan penangkalan nuklir yang mengizinkan penggunaan senjata atom sebagai tanggapan atas apa yang bisa menjadi serangan konvensional dan menargetkan infrastruktur pemerintah serta militer Rusia. Sehingga setiap rudal yang menyerang Rusia ataupun sekutunya akan dianggap telah membawa hulu ledak nuklir, seperti yang dikutip oleh The Washington Post. Menurut sumber media informasi tersebut, hal ini mencerminkan kekhawatiran lama Rusia tentang pengembangan senjata yang bisa memberikan Amerika Serikat kemampuan untuk melumpuhkan aset militer utama dan fasilitas pemerintah tanpa menggunakan senjata atom. Sehingga, sejalan dengan doktrin militer Rusia, kebijakan penangkalan nuklir baru menegaskan kembali bahwa negeri beruang merah dapat menggunakan senjata nuklir sebagai respon terhadap serangan nuklir atau agresi yang melibatkan senjata konvensional yang dianggap dapat mengancam keberadaan negaranya. Selain itu, menurut dokumen kebijakan Rusia, hal tersebut memberikan penjelasan rinci tentang situasi yang bisa memicu penggunaan senjata nuklir, termasuk serangan senjata atom atau pemusnah massal lainnya terhadap Rusia ataupun sekutunya. Pernyataan Rusia tersebut menekankan terhadap Amerika Serikat jika kebijakan penangkalan nuklir baru itu dimaksudkan untuk secara jelas menjelaskan apa yang Rusia lihat sebagai agresi. Sehingga Rusia telah menetapkan garis merah dan tidak menyarankan siapapun untuk menyerang terhadap Rusia ataupun sekutu Rusia. Selain itu, Rusia juga menyatakan terhadap Amerika Serikat bahwa musuh yang berani melakukan itu, jawabannya pasti akan menghancurkan secara spesifik dan tindakan balasan yang dapat mengakibatkan perang terbuka. Sebab para pejabat Rusia telah menganggap program pertahanan rudal yang Amerika Serikat pimpin dan rencananya untuk menempatkan senjatanya di orbit adalah sebagai ancaman utama. Sebab kemampuan baru tersebut dianggap dapat membuat Washington untuk menyerang Rusia dengan impunitas guna menangkis serangan balasan.
Namun, tidak bisa dipungkiri jika Perang Dunia Ketiga mungkin saja bagi kita hanya seperti sebuah dongeng yang tidak akan pernah terjadi. Tapi jika kita melihat apa yang terjadi hari ini, tentunya akan membuat dunia berpikir bahwa Perang Dunia Ketiga bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Bahkan jika pecah perang, seluruh negara yang ikut di dalam pertempuran tersebut pastinya akan hancur. Misalkan saja konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Timur Tengah serta beberapa uji coba nuklir oleh beberapa negara superpower di dunia, seolah menguatkan kesan jika perang terbuka memang akan segera terjadi. Namun, tidak bisa dipungkiri jika Rusia dan Amerika Serikat adalah negara yang diduga menjadi poros utama jika Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Sebab kedua negara superpower ini merupakan kekuatan militer terbesar di dunia serta mempunyai pengaruh dan skala militer yang sangat besar. Sehingga jika kedua negara superpower ini berselisih, maka jelas saja akan menjadi konflik global secara besar-besaran. Sebab kedua negara ini memiliki pengaruh dan sekutu yang dapat digunakan sebagai bala bantuan untuk menggempur kekuatan musuh. Namun, jika kita melihat kekuatan militer dari kedua negara ini, pada dasarnya memiliki kekuatan dan alutsista tempur yang seimbang. Misalkan saja, jika kita berbicara soal kekuatan darat, bisa dikatakan bahwa antara kekuatan tempur Amerika Serikat dan Rusia cukup seimbang. Walaupun di satu sisi Amerika Serikat bisa dikatakan lebih unggul. Namun, di sisi lain, si negeri beruang merah dapat dikatakan lebih kuat. Misalkan saja, salah satunya dari segi kekuatan alutsista tank tempur Rusia. Menurut data Global Firepower, Rusia memiliki sebanyak 15.298 tank tempur. Sedangkan Amerika Serikat sendiri hanya memiliki 8.848 tank tempur. Namun, dari segi kekuatan pasukan tempur, Amerika Serikat dianggap cukup unggul daripada Rusia. Sebab menurut Global Firepower, negara Paman Sam memiliki sekitar 1,4 juta tentara aktif. Sedangkan Rusia hanya memiliki sekitar 766.000 pasukan tempur. Walaupun Rusia dianggap lebih unggul dari segi persenjataan atau alutsista tempur, namun Amerika Serikat memiliki sekutu atau kekuatan NATO yang dapat menjadi bala bantuan untuk menggempur musuh-musuhnya di medan pertempuran.